Halo, assalamualaikum. Arde di sini. Em, Apa kabar? Sudah lama ya saya tidak mempunyai video atau tidak membuat video di YouTube channel saya karena memang berapa lama ini saya punya kesibukan yang cukup banyak. Kemudian juga mungkin tidak ada hal yang perlu saya ceritakan atau utarakan pendapatnya. Karena kan di awal video ini hanya adanya channel ini hanya ingin menyampaikan apa sih pandangan-pandangan saya dalam suatu problem atau suatu kegelisahan. Ya, jadi saat ini tentunya pasti ada problem yang ingin saya berikan pendapat, tapi bukan yang sedang trending topik tentang virus COVID-19, tapi memang ada hubungannya, tapi tidak secara langsung. Yang ini membuat saya merasa bahwa oh ternyata saya adalah manusia gitu ya. Saya adalah manusia. Saya tetap manusia yang mempunyai jiwa sosial, ya, jiwa berteman, berinteraksi dengan orang lain. Karena ternyata uh, sekitar hampir 1 bulan ya sebelum kampus tutup, ya ini sudah minggu ketiga untuk kampus saya tutup, tidak menyelenggarakan kuliah offline. Tapi 1 minggu sebelumnya saya sudah off karena saya harus operasi dan opname. Jadi terhitung sudah hampir 1 bulan saya tidak secara offline atau secara langsung bertemu dengan berinteraksi dengan mahasiswa, ya. Dan selama itu saya memberikan kuliahnya online, ya. Ini permasalahan itu adalah kuliah online tadi gitu ya. Ini rasanya ada hal yang tidak pas di kuliah online ini, ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang COVID-19 karena saya yakin saya bukan ahlinya, walaupun saya seorang apoteker, tapi saya bukan ahlinya dalam membahas itu. Jadi sudah banyak ahli-ahli dan saya sendiri malas untuk membicarakan hal tersebut. Nah, saya juga merasa harus tidak terlalu banyak terpapar tentang informasi-informasi tersebut, biar saya lebih tenang, biar lebih tidak banyak pikiran gitu. Nah, bahkan saya tidak terlalu banyak membaca chat WhatsApp gitu ya. Kalau ada WhatsApp itu ya saya nggak pernah baca, saya tinggal scrolling ke bawah kalau di grup gitu ya. Tapi kalau ada dari yang penting mungkin saya baca gitu. Bahkan Instagram juga saya cuma lihat foto, kemudian kalau nggak menarik saya tidak mau lihat dan tidak mau lihat captionnya, ya. Kemudian ada iklan dikit. uh, ini video ini saya buat di tanggal 2 April. Oh, mungkin udah 3 April ya, karena sekarang jam 12 lewat 20 tengah malam. Nah, uh, tiba-tiba setelah 3 minggu atau 4 minggu berjalan ini, saya kemudian tersadar bahwa keadaan ini sebenarnya uh, membuat saya merasa menjadi seorang manusia kembali gitu ya. Manusia kembali. Kenapa kok menjadi manusia kembali? Karena uh, karena nyatanya saya sangat sangat tersiksa dengan keadaan seperti ini. Mungkin juga teman-teman di sana juga mengalami hal yang sama. Ternyata uh, bekerja dari rumah ya, atau work from home itu tidak menjadi suatu pilihan yang menyenangkan, bukan suatu pilihan yang kemudian oh saya bekerja di rumah saya senang, saya banyak tidak pernah di kantor, ataupun kemudian tidak harus berangkat ke kantor, tidak harus berpakaian rapi dan segala. Tapi nyatanya work from home ini punya tantangan tersendiri gitu ya, punya tantangan tersendiri, luar biasa tantangannya. Dan tambah lagi karena saya ini ya habis operasi, saya kata dokter tidak boleh minum kopi, yaitu sangat menyiksa saya dalam keadaan saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan pekerjaan di kantor, saya juga bisa minum kopi gitu ya. Nah, kenapa ya kok kemudian saya berpikir bahwa saya ternyata masih manusia? Karena selama ini saya berpikir bahwa saya bukan orang yang suka bersosialisasi dengan banyak orang. Saya bahkan kalau misalnya ada problem atau ada suatu pekerjaan, kalau misalnya bisa diselesaikan dengan WhatsApp, ya WhatsApp saja sudah cukup. Bisa diselesaikan dengan email, ya email saja. Bisa diselesaikan dengan telepon, ya sudah telepon saja. Tidak perlu repot-repot harus bertemu
ketemu, berapa rapat, meeting dan segala. Ya, kalaupun meetingnya harus dengan online ya oke, online saja, tidak perlu bertemu, tidak ada masalah. Ya, atau bahkan kalau misal teman-teman mengira saya punya banyak teman, tidak juga ya. Kalau misalnya saya sendiri hanya hafal mungkin tidak lebih dari 30 teman saya, nama teman saya, karena memang ya saya tidak terlalu punya circle yang luar biasa besarnya. Ya, teman-teman saya terbatas karena memang saya tidak bukan orang yang suka berinteraksi secara sosial yang bagaimana. Saya lebih cenderung diam, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, cuman aneh ya, kenapa kemudian jadi dosen gitu ya? Kan sudah saya ceritakan di video saya yang pertama gitu ya, karena saya pengen ada media untuk saya cerita tanpa itu menceritakan diri saya. Artinya bukan pribadi saya yang saya ceritakan. Nah, uh, di sini yang kemudian bagi saya tersadar ya, selama kuliah online. Ya, kuliah online itu saya merasa tidak ada feel-nya saya sebagai seorang dosen. Saya merasa ya sudah, cuma buka laptop, kemudian uh, buka aplikasi, kemudian sharing PowerPoint saya menjelaskan PowerPoint saya, tapi saya merasa ada yang kosong begitu ya. Saya tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan mahasiswa saya kemudian tidak bisa merasa bahwa ada orang di depan saya, dan sehingga saya tidak punya feel-nya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang merasakan ini juga sebagai mahasiswa mungkin merasa kok kuliahnya nggak ada feel-nya ya, nggak ada rasanya ya, kayak hampa begitu kuliahnya gitu. Sedangkan saya kalau memberikan kuliah sangat interaktif, bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Ya, dengan online ini saya merasa sangat tersiksa sekali ya. Padahal tadinya saya berpikir di awal work from home ya, ini menyenangkan sekali karena saya tinggal di rumah, saya bikin video, saya melakukan teleconference untuk kuliah. Cocok sekali dengan sifat saya yang tidak suka terlalu sering banyak ketemu orang begitu. Wah, ini mungkin kesempatan saya untuk menunjukkan sesuatu. Tapi nyatanya tidak semudah itu gitu. Setelah saya jalani, ya ternyata untuk bertemu dengan orang itu juga penting gitu ya, untuk merasakan energi. Ya, kalau nggak ada ketemu, nggak bisa memberikan energi-energi positif, atau saya pun sendiri tidak bisa menerima energi-energi positif dari mahasiswa, tidak menerima semangat teman-teman mahasiswa berkuliah atau menerima kuliah, maka juga akan menurut saya ada yang hampa gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya tarik kembali bahwa ternyata kita tetap manusia ya. Mungkin banyak yang di luar sana juga merasakan apa yang saya rasakan. Artinya teknologi itu yang selalu kita khawatirkan, teknologi itu akan menggeser rasa kemanusiaan kita, menggeser berbagai macam profesi yang kita lakukan, itu sebenarnya tidak akan terjadi. Ya, dengan keadaan seperti ini tidak bisa. Kalau misalnya kalau kuliah itu online saja sudah bisa, ternyata tidak bisa gitu. Tidak mudah. Kuliah online itu tidak mudah, dan saya rasa tidak mudah untuk bisa diterima gitu ya oleh mahasiswa. Mungkin mahasiswa bisa akan mengulang-ulang video itu, tapi ada rasa yang berbeda ya. Saya sebagai mentransferkan informasi saja merasakan ada yang nggak nyampe, ini informasi yang saya sampaikan ini tidak dapat diterima dengan baik dengan mahasiswa gitu ya. Karena ada sesuatu yang hilang, karena kayak seakan-akan ada intimacy yang hilang begitu ya. Bahkan mungkin mahasiswa juga, beberapa saya tanya juga merasa tidak nyaman dengan kuliah online ini gitu ya. Sehingga ini menarik lagi bahwa mungkin saja di masa yang akan datang kita kan selalu akan ribut atau meributkan hal-hal profesi kita hilang, pekerjaan kita hilang dengan adanya perkembangan teknologi. Tapi nyatanya saat kita menjadi seorang manusia seutuhnya, maka pekerjaan kita tidak akan pernah tergantikan dengan mesin. Pekerjaan kita tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi. Karena sentuhan manusia ini maksudnya
bukan harus bersentuhan ya, tapi dekat, merasakan apa yang dirasakan mahasiswa. Mungkin pada saat kuliah itu saya bisa merasakan mahasiswa itu sedang sedih, sedang senang, sedang susah, atau mungkin lelah begitu. Tapi kalau dia kuliah online agak sulit saya merasakannya. Ini mungkin juga ada korelasinya dengan misal beberapa profesi yang kemudian seperti dokter, seperti apoteker, tenaga kesehatan, ataupun profesi-profesi yang lain saya tidak tahu, yang benar-benar kalau misal kita bekerja di dalam sebagai seorang manusia, rasanya kita tidak akan tergantikan oleh apapun, kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, ya, tidak akan tergantikan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu apa yang menjadi kegelisahan saya hari ini. Intinya WFH bukanlah pilihan yang terbaik bagi saya, mungkin juga bagi sebagian besar orang yang tidak terbiasa, atau mungkin profesi saya sendiri yang agak sulit dilakukan WFH, sehingga ya mungkin sesekali kuliah online boleh, tapi kalau setiap pertemuan kuliah online rasanya sangat berat, ya, berat bagi saya sebagai dosen, bagi mahasiswa pun mungkin berat untuk bisa menerima materi dengan baik, ya. Jadi intinya saat kita menjadi seorang manusia, semua teknologi itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.